apa pandangannya, dan kayaknya para politisi udah mulai ngambil kuenya konten kreator kayaknya. Oke. Gimana? Menurut saya pribadi ya, di sini adalah teknologi sekarang kan udah makin canggih nih. Kenapa memang anak-anak milenial dan generasi Z tuh agak tidak melek dengan politik. Sebenarnya adalah kalau di garis bawahi adalah ketidakpercayaan itu. Ketidakpercayaan. Betul. Ya? Karena Terhadap terhadap pemerintah. terhadap pemerintah. Ya, karena kalau menurut saya pribadi dan juga dari teman-teman kemarin saya sempat diskusi sebelum saya datang hari ini, saya melihat, saya mendengarkan apa sih permasalahan dari teman-teman, kenapa tidak mau ikut politik, kenapa tidak mau memilih. Karena tadi tidak percaya itu. Nah, inilah sebenarnya PR buat teman-teman politikus, teman-teman pemerintahan inilah bagaimana mengubah mindset itu. Nah, di sini kita sebagai anak muda kan juga sebagai mata untuk melihat apa kesalahan dari pemerintah sendiri. Kita tidak bisa memberikan solusi karena itu kerjaan dari politik itu sendiri, orang pemerintah itu sendiri. Tidak mungkin kan kita memberikan solusi. Nah, memang sebenarnya ketidakpercayaan itu timbul dikarenakan kebanyakan dari politik A, politik B yang memberikan janji dan ketika terpilih nanti itu tidak terrealisasikan. Seperti yang sekarang sedang viral tuh ada salah satu anggota yang dari teman Australia, content creator yang di Australia yang lagi viral tentang Lampung. Kita bisa lihat di situ bahwasanya teknologi sangat benar-benar berimpact buat teman-teman lainnya untuk sebagai untuk komen terhadap pemerintah. Dengan melesatnya, tengok sekarang akun gubernur menutup komentarnya sampai viral, dipolisikan. Tapi apa, dilindungi oleh Australia sendiri karena bebas berpendapat tadi. Nah, kurangnya kepercayaan tadi itulah membuat kita itu malas sebenarnya, kayak apa sih nanti gua pilih ini tapi ujung-ujungnya gini. Nah, itu gimana caranya nih peran partai politik untuk merangkul teman-teman kreator tadi untuk balik kepercaya lagi apa program-programnya yang bisa membuat kita nih oke, kita pengen belajar nih politik nih, pengen nih, kenapa? Karena memang anak-anak muda ini yang menjadi penerus bangsa gitu loh. Karena kalau memang kita tidak diajarkan, kita tidak dikasih media yang bagus, kita tidak dikasih lapangan yang bagus untuk kita berekspresi, itu bakal terhenti. Dan bagaimana membalikin kepercayaan itu, sedangkan tadi kebanyakan omongnya, kebanyakan ini, tapi kita nggak terrealisasikan ini apa dampak kita ini gitu loh. Sedangkan persoalan yang ini itu sebenarnya memang udah lama dan jadi PR buat Indonesia sendiri. Cuman tadi yang sampai detik ini saya juga sebagai content creator belum merasakan gitu loh dari perannya pemerintah untuk melihat anak-anak kreatif. Kenapa banyak anak muda yang keluar negeri bekerja? Karena kita tidak dipandang. Kita hanya digunakan suara kita namun tidak untuk ingin direalisasikan apa sih lapangan yang cocok buat kita. Kita mau bikin apa, bisa nggak kita didengar gitu. Karena itu masih acuh tak acuh menurut saya pribadi, karena saya mendengarkan dari persoalan teman-teman kemarin saya buka bersama, saya mendengarkan keluh kesah, ya memang itu poin kasarnya, ketidakpercayaan. Nah, ini saya berharap adanya hari ini acara untuk memikat milenial dan generasi Z. Ayo teman-teman politikus di sini untuk berjuang untuk membalikan kepercayaan teman-teman. Apalagi kita bisa lihat presentasi generasi Z dan milenial sangat besar untuk perubahan negeri ini. Nah, itu berarti ada PR yang benar-benar gimana caranya nih? Ayo kita dengarkan, mungkin bisa disatukan teman-teman kreator dari semua atau teman-teman kreatif lainnya, duduk kita mendengarkan keluh kesahnya. Itu salah satu bentuk peran politik ini mau nih mendengarkan gitu loh. Walaupun belum terrealisasikan, setidaknya dirangkul dulu. Urusan jadi keluar outputnya nanti. Yang penting kita rangkul dulu, kita dengarkan. Oh, ini visi misi yang kita ajukan sepertinya bagus nih untuk membantu teman-teman anak muda lainnya. Nah, itu jadi sebenarnya adalah peran-peran inilah yang harus teman-teman muda inilah yang harus diubah mindsetnya dari pemerintah itu sendiri. Nah, kebanyakan memang seperti kita lihat artis pun ikut demo. Kemarin ada demo artis itu sendiri karena memang kita dipandang sebelah mata gitu loh. Tapi teman-teman politikus butuh suara kita. Jadi kan kadang tidak make sense tuh, tidak berimbang. Kalau memang pengen dengar suara generasi milenial, generasi Z, ayo kita imbangkan volume kita gitu loh. Biar kita dapat hak kita juga kasih juga buat teman-teman politikus untuk membantu negeri ini lebih bagus. Kita dipandang dengan negara lain yang wah, Indonesia ini keren ya, mendidik ini anak-anak muda juga kreatif dan tidak mau keluar. Beberapa kasus dari LPDP sendiri banyak yang udah dikuliahkan di negeri tapi tidak mau balik Indonesia. Ya itu persoalannya. Karena kita tidak dipandang, kita udah belajar nih
di luar negeri, nyampe Indonesia kita sulit nyari kerja, atau kita sulit ini itu, sulit berpendapat, nanti nggak di, iya itu dia permasalahannya. Tapi bagaimana lah caranya kita merangkul nih teman-teman dari politikus dan juga saya sebagai content creator, gimana caranya kita rembuk bersama untuk memajukan negeri kita Indonesia, begitu kurang lebih. Kalau isu yang paling disoroti oleh anak-anak muda itu apa kira-kira? Kalau isu sekarang yang di kalau saya pribadi kan kalau sekarang kan saya memang udah ada nih wadah namanya Kreator Peduli yang sudah saya buat sebagai founder untuk membantu teman-teman dari sosial, pendidikan dan lingkungan. Itu saya sudah ada programkan sama teman-teman saya. Nah, sebenarnya isunya sendiri adalah tadi, kenapa saya membuat wadah itu? Karena 3 tadi itu masih kurang di Indonesia, seperti pendidikan, lingkungan dan juga sosial. Kita masih banyak di sini, Indonesia banyak provinsinya, tapi beberapa kasusnya sekarang adalah kita lihat masih banyak jalan-jalan yang bolong, masih banyak yang sosial masih belum rata, dan juga masih banyak pendidikan juga belum rata. Nah itu makanya saya membuat bersama teman-teman kreator khususnya di Kota Batam namanya Kreator Peduli. Itu yang saya buat. Saya rangkul teman-teman milenial. Ayo teman-teman, ini memang tidak profit, tapi bagaimana caranya kita sebagai anak muda kita buktikan untuk negara kita bahwa kita anak muda bisa buat gerakan. Nah, aksi-aksi sosial, pendidikan, lingkungan tadi. Nah, bagaimana caranya? Tadi kalau kita lingkungan, kita menanam mangrove, kita bersihkan pantai. Kalau dari pendidikan, kita dari teman-teman kreator ini kan nggak semuanya konten kreatornya bagian komedi, entertain. Ada juga kontennya bagian edukasi. Nah, kita pilih mana edukasi tadi itu, kita buat programnya untuk membantu anak-anak di edukasi tadi di daerah-daerah. Masih banyak di Kepri, masih kita lihat sendiri di Kepri sendiri masih ada yang masih kesenjangan sosial tadi itu. Itulah isu-isu yang sebenarnya kita bisa fokuskan yang tadi itu, sosial, pendidikan, lingkungan. Nah, dari itu sudah merata tadi, barulah nanti kita sebagai anak milenial mungkin dari partai politik atau dan lain butuh tangan anak-anak muda untuk turun. It's okay. Karena apa? Ini untuk kebersamaan kita, ini untuk kepentingan kita bersama, untuk memerangi bagaimana nih 3 poin tadi, pendidikan, lingkungan, sosial tadi itu bisa volumenya sama, nggak cuman bagusnya di pendidikan tapi kurang di sosial. Gimana caranya rata gitu loh. Nah, dari situ nanti kalau kita udah rata, udah mulai terrealisasikan, kita dipandang di negara lain dan juga pemerintah kita juga kokoh gitu loh. Sebenarnya dari kita yang punya power inilah, ayo bareng-bareng yuk kita perangi isu-isu sosial, isu-isu politik yang untuk hal yang ini itu biar kita balik lagi kepercayaan dari milenial dan juga generasi Z. Nah itu ayo kita bangun bareng-bareng, kita kolaborasi bersama anak-anak muda lainnya. Kita sebenarnya nggak takut dengan politik, sebenarnya tidak. Cuman tadi kita tuh kurang samanya tadi edukasi pertama itu masih kurang karena orang masih ketidakpercayaan tadi. Orang kayak kalau politik, gue nggak mau lah politik, gue golput aja lah. Gue kayak nggak peduli lah. Orang omong doang lah, nggak mau percaya. Itu tadi banyak orang anak-anak muda itu seperti itu. Nah ada yang mungkin 1 orang 2 orang yang oke, aku mau nih untuk demi negara, walaupun suaraku 1 tapi setidaknya berimpact untuk negara. Nah cuman tadi gak semua. Nah itulah masih PR buat Indonesia, politikus dan teman-teman lainnya. Saya sendiri pun juga ikut membantu karena saya di forum saya juga memang saya independen, saya tidak ada partai A, partai B, cuman saya mengajak, ayo teman-teman, kalau bukan kita siapa lagi yang memajukan negeri ini gitu loh. Jadi saya buat forum tadi, saya ikut aktivis, saya ikut ini untuk sebenarnya memang untuk pelan-pelan kita ngubah dari, memang nggak semua dari politikus, tapi peran dari anak muda sendiri itu bisa sebenarnya mengingatkan temannya, mengingatkan forumnya, membuat forum gerakan-gerakan positif. Cuma kita kurang disupport gitu. Itu aja kurangnya. Jadi kayak kita tuh anak-anak muda ini intinya adalah kurang percaya dan juga kurang disupport. Pernah dijanjikan waktu itu dulu? Waktu itu pernah, cuman memang saya melihat dari visi misi dari salah satu calon juga memang ada untuk anak muda. Cuman memang ada memang dilakuin, cuman nggak powerful, masih kayak setengah-setengah. Karena masih banyak yang mungkin bagian-bagian lain yang ingin diteralisasikan jadi lupa dengan kita. Jadi kalau kita mau nagih pun tidak ada soundingnya juga ya udahlah, nggak percayalah. Nah itu jadi ini ayolah kita sebagai anak muda ini teman-teman yang sudah senior, ayo di push anak-anak mudanya untuk generasi lebih bagus lagi, karena Indonesia ini bakal maju dipegang sama anak-anak muda sekarang. Yang udah tua-tua ya udah tinggal mengasih ilmunya ke kita,
bagaimana peran politik tadi, bagaimana cara mengubah negeri ini lebih bagus, apa step-stepnya, kita bakal ngikutin. Bagaimana dengan sounding yang bagus, dengan ayo dibuktikan gitu, buktikan. Jadi jangan cuman kita berbicara tentang A, B, C, D, F, G tapi tidak terrealisasikan. Jadi sebenarnya poin pentingnya adalah ayo kita rangkul. Kita tidak takut. Kita tidak takut dengan politik sebenarnya. Cuman kita kurang percaya. Ya. Itu kalau saya kumpulkan teman-teman, ini dari saya saring ya, dari percakapan saya rame kemarin tuh kan. Saya tanya apa sih soal kamu, apa. Memang saya membawa bicara ini nggak cuman berdasarkan saya gitu loh. Cuma benar-benar dari suara dari teman-teman, karena saya di sini mewakili teman-teman mungkin dari Batam dan Kepulauan Riau untuk memajukan bangsa. Jadi melalui saya lah, saya menyampaikan ini semua agar kita lebih bagus untuk memajukan bangsa Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih. Berarti sakitnya seperti disakiti mantan. Oh iya, seperti itu. Terima kasih.